warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Selamat datang di The Scream Channel, di mana tempat orang-orang memberikan pengalaman, baik itu sedih, senang, menyeramkan maupun menakutkan. Karena di The Scream Channel ini, semua orang bisa mengungkapkan rasa dengan bebas. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber dari Cihelang atau Ciparai, yaitu ada Kak Hari Ramdhani. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Oke, baiknya saya manggil Kak atau apa nih? Kakak aja udah cocok. Kakak aja udah. Iya. Baik, Kak, perkenalkan saya Hilma. Pada malam hari ini, Kak Hari mempunyai cerita yang akan diceritakan kepada kita semua dan sangat menarik sekali. Mari kita simak cerita dari Kak Hari ini. Oke, kepada Kak Hari dipersilakan untuk menceritakannya. Oke Hilma, kebetulan di luar gerimis. Cerita yang pertama situasional ya, kayak situasi sekarang ini. Berawal dari pengalaman pribadi saya waktu dulu. Saya kan pengemudi pengemudi mobil truk gitu, truk pasir. Kamu tahu nggak daerah Sumedang itu tempat pengambilan pasir Cimalaka gitu? Kurang tahu sih Kak ya, tapi pernah dengar gitu tentang Sumedang, tentang yang suatu daerah yang ada di Sumedang, di apa tadi? Di Cimalaka. Iya, di Cimalaka itu pernah dengar gitulah. Nah ini memang kalau buat kalangan-kalangan yang bukan pengemudi atau sebagian kalangan memang nggak tahu gitu ya tempat penambangan pasir di sana. Cuman kalau pengemudi pasir itu kan kerjanya siang malam gitu ya, nggak tahu waktu gitu, mau siang mau malam, selagi ada orderan kita ya berangkat. Ya kebetulan di sana itu kan banyak tempat-tempat pengambilan gitu. Nah waktu itu saya masuk ke daerah Ciberem. Kalau orang-orang Sumedang pasti tahu lah, daerah Ciberem pengambilan tambang pasir. Nah, kebetulan jamnya juga kayak sekarang lah gitu, jam 9 malam gini. Terus nggak terlalu gede hujan gitu, cuman gerimis kayak sekarang ini. Terus kebetulan waktu itu kalau musim hujan, nah kebanyakan tambang pasir pasti penuh, pasti ngantri gitu. Nah kita kan nyari tempat yang kosong, nyari tempat yang nggak banyak mobilnya biar cepet gitu ngantrinya. Dari Ciberem itu kan kalau mau ke tambang Cileuksa, ke daerah Cileuksa gitu, harus ke jalan raya dulu. Nah ada tempat motong jalan, namanya itu ke daerah Ciseureuh gitu kalau nggak salah. Itu kalau misalkan di orang sana pasti udah tahu gitu ya, khususnya orang Cimalaka pasti udah tahu. Entah ini mitos atau nyata gitu, di daerah itu banyak hal-hal yang mistis gitu. Saya pernah dari Ciberem ke Cileuksa motong lewat situ gitu pengalamannya. Kebetulan saya jalan berdua kan sama kenek. Pas di daerah Ciseureuh itu, pas di daerah yang banyak pohon bambu kan di sana. Kebetulan ada perempuan bawa bayi. Ini pertamanya nggak ada kepikiran mistis gitu, cuman kemanusiaan aja. Saya itu kan turun. Secara logika itu kan Ciseureuh itu kalau dilihat dari kasat mata itu kan nggak ada perkampungan kayak gini. Kalaupun ada mungkin jauh gitu dari situ, dari tempat saya bertemu. Soalnya bisa dilihat nggak ada lampu-lampu rumah atau tanda-tanda orang menetap permanen di situ, nggak ada. Nah saya lewat situ, ada perempuan bawa bayi, kehujanan. Saya turun, lalu saya, kalau supir bawa sarung ya buat
buat itu apa, kalau ngantri tidur gitu pakai sarung enak, soalnya di gunung dingin. Nah, saya turun, itu sarung saya tutup sama bayinya, maksudnya ditutup ditambah lagi, kan itu bayi udah pakai gendongan. Nah, saya tambah lagi gendongan, saya keluarin jaket saya kasih ke itu perempuan. Nah, saya si perempuan teh ditaiken gitu kan? Enggak ditaiken ke mobil. Oh, jadi di luar kan? Di luar. Sarung dikasih gitu. Iya, dikasih ke bayi. Kalau jaket saya dikasih ke dia, ke anak ke perempuannya. Ibunya. Iya. Nah, itu Enggak terlalu ibu-ibu, masih muda. itu Batman Kahari itu berdua sama Kenek atau sendiri? Berdua. Nah, yang jadi ngerinya itu di sini. Saya kasih uang. Saya nggak harus sebutkan nominalnya berapa. Cuman karena nggak gede gitu kan ya, namanya juga supir. Cuman itu hanya kemanusiaan saja. Nah, saya lalu pergilah dari situ. Cuman Kenek saya nggak bilang apa-apa gitu, nggak nanya ya siapa atau gimana, nggak. Sampai ke lokasi yang sudah ditentukan, sudah dituju, nggak bilang apa-apa gitu. Berjalan dengan lancar sampai mobil terisi lah. Ketika turun, kok beda gitu, badan terasa agak ringan gitu. Agak berat, agak ringan. Enggak, agak ringan ini, beda ke press gitu. Soalnya gini, Hilma ya? Iya, Hilma kan. Soalnya gini, kalau misalkan kita bawa mobil truk pasir gitu kan, beberapa hari, beberapa malam kurang tidur. Bukan berarti enggak tidur, kurang tidur dan kurang baik gitu tidurnya. Kadang-kadang kita kan tidur di mobil gitu. Nah, jadi badan itu terasa kurang fresh. Nah, ini pas turun berasa fresh gitu. Kayak kita yang baru mau pergi aja, padahal udah beberapa hari gitu. Pas turun, singkat cerita sudah sampai ke warung tempat peristirahatan gitu kan. Nah, Kenek baru cerita, kebetulan waktu itu udah subuh gitu kan, udah memang sampai ke warung nggak subuh, cuman kan kita istirahat di situ sampai subuh. Ceritanya mau berangkat, dia baru cerita kalau dia juga turun gitu pas kejadian saya ngasih jaket itu. Nah, dia turun lihat kolong mobil, kebetulan lihat kaki saya sama kaki dia. Nah, ini yang jadi menariknya, lihat kaki saya itu ya napak, kalau dia enggak, kata Kenek saya juga enggak memperhatikan hal itu kan. Sebentar Hilma ya, saya mau sambil merokok, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, sok kan sambil merokok juga. Soalnya biar agak lebih rileks gitu. Oke. Berbagi pengalaman. Sampai di mana tadi? Tadi tuh yang sampai yang udah pas turun tuh katanya yang satunya kelihatan, yang ke lantai, yang satunya lagi. Iya, bukan ke lantai ya, ke tanah. Oh iya, ke tanah. Nah, Kenek saya itu nggak bilang apa-apa. Dia cuman nggak mau, dia itu ketakutan gitu, nggak bilang itu teh. Mungkin karena dia ketakutan, jadi nggak mau bilang. Sampai pas di warung peristirahatan baru dia cerita, itu juga udah pagi dia ceritanya. Iya, cuman saya juga sampai baru ngeh gitu kan, sampai nanya ke dia, bener nggak gitu kan. Nah, dia itu nanya balik, pakai logika aja gitu kan. Kalau misalkan ada orang bawa bayi malam-malam keadaan hujan gitu kan, kenapa gitu kan. Kalau misalkan ditanya ya mungkin bisa-bisa saja, cuman kalau dipikir secara logika tuh berasa apain gitu ya, hujan-hujanan sambil bawa bayi gitu ke jalan. Nah gitu, jadi nggak situasi banget gitu kan kalau misalkan harus kayak gitu. Karena makanya saya juga ya percaya nggak percaya gitu. Nah, yang bikin saya percaya,
selama saya turun dari tempat peristirahatan gitu kan, dari itu saya istirahat di daerah Simpang ya, daerah Simpang Sumedang, Iya. daerah sesudah Tanjung Sari kalau dari sini. Nah, pas turun saya juga baru keingetan gitu. Ketika pas bongkar itu sampai di Bandung jam 6 pagi, pas bongkar pasir, yang saya kasih itu sarung sama jaket itu ada di mobil, di bak mobil itu paling bawah ada. Pas kena ngabisin pasir yang ada di mobil ada itu. Nah dari situ saya percaya gitu, berarti oh benar gitu kan apa yang diceritain sama kenek saya itu, kalau yang dia lihat yang nggak napak itu benar gitu. Cuman yang jadi masalah gitu kan, kita ini kan manusia gitu, takut juga kan. Iya. Saya juga kan bukan orang yang bisa kayak gimana gitu, bukan. Saya juga manusia biasa, cuman kalau pengalaman kayak gitu banyak. Kalau disebut takut sih ya mungkin enggak gitu kan, manusia kan lebih sempurna. Cuman kalau misalkan disebut nggak takut ya masa gitu kan, orang nggak takut sama yang kayak gitu kan. Nah, kata mitos, nggak tahu mitos atau gimana, cuman ada segelintir orang yang mempercayai bahwa kalau kita ketemu sama yang kayak gituan, nah dia menyerupai yang baik, nggak menyerupai yang buruk-buruk gitu kan, bawa hoki. Nah itu saya kurang tahu gitu ya, nggak kurang tahu maksudnya percaya nggak percaya. Cuman habis kejadian itu hokinya itu benar kerasa gitu. Tapi Kang, setelah Akang merasa happy gitu ya, dengan udah ngerasa hoki gitu dengan yang sudah melihat apa itu? Ya perempuan itu. Ya perempuan itu kan perempuan baik ya, itu berarti ya. Dan Akang juga merasa happy. Nah ketika di situ, apakah Akang menjadi percaya dengan adanya itu apa gimana? Atau tetap masih ragu-ragu dengan adanya soal-soal mistis itu? Kalau disebut happy enggak ya, bukan happy, cuman berasa seger gitu. Disebut hokinya itu mungkin karena rezekinya udah seperti itu mungkin ya, mungkin. Kalau misalkan disebut percaya, kita umat Islam kan percaya adanya makhluk gaib gitu kan. Cuman kalau misalkan nggak percaya juga pasti bakal percaya, soalnya berdampingan sama kita gitu kan. Kita lagi sial mungkin lihat mereka, mereka lagi sial mungkin kelihat sama kita. Banyak sebenarnya cerita yang mungkin menarik itu, entah mungkin menarik atau enggak. Kalau menurut saya itu ya yang penting cerita tentang misteri atau mistis-mistis seperti itu banyak ya. Salah satunya yang barusan itu mungkin cerita dari sekian banyak cerita yang pernah saya alami. Kebetulan kan suasananya lagi hujan seperti ini gitu, jadi teringat cerita yang dulu yang seperti itu. Nah, jadi gimana tuh Pak? Kata kakak tadi kan banyak ya, banyak cerita-cerita horor atau mistis yang sangat menarik bagi kita dengarkan. Dan gimana gitu Kang? Cerita, ada yang cerita lain lagi? Banyak. Oke, sok atau bisa bagi-bagi cerita gitu kepada kita. Gini, saya itu kan bukan orang yang mencari misteri gitu kan, bukan. Cuman ini dulu saya pernah di waktu ngaji saya di gitu kan. Jelma tahu kalau misalkan di situ kan emang yang saya lewati itu jalan menuju tempat ngaji saya itu kan berbukit-bukit gitu. Maksudnya bukan berbukit-bukit, ada bukit dan gelap lagi sama banyak pohon-pohon. Jadi rumah-rumah tuh masih jarang ya. Iya, kalau dulu belum seperti sekarang. Sekarang kan udah bisa masuk mobil sampai ke kandang ayam. Nah, dulu mah belum. Dulu mah mobil itu paling sampai ke jalan yang mau, nah jalan yang ke kanan sedikit udah bisa nyampe situ. Ke dalamnya cuman bisa motor aja. Ya kebetulan dulu saya jalan kaki ke sana.
banyak. Nah, salah satunya kayak gini. Ngaji itu kan kalau saya sampai jam 9 gitu. Malam berarti. Ya. Saking menyendirinya, nggak menyendiri ya gitu ya. Berangkatnya tuh sendiri apa gimana Kak? Bertiga. Oh, bertiga. Ganjil berarti ya tuh. Kalau dari sini bertiga, kalau udah di sana banyak. Iya. Saya dari sini bertiga. Kebetulan berangkatnya sebelum maghrib. Kalau dari sini sering ke sana. Nah, kalau malam-malam itu kan suka keluyuran kalau habis ngaji itu. Habis ngaji itu kan jam 9. Iya. Nah, berarti keluyuran tuh udah lebih dari jam 9 ya? Ya udah, kadang-kadang jam. Malam banget berarti. Iya, kadang-kadang sampai jam 1 keluyuran. Maksudnya itu keluyurannya itu kalau yang ngaji itu kan maunya makanan gitu kan. Iya. Kadang-kadang nyari makanan itu sampai pulang dulu ke rumah masing-masing. Nah, yang jadi serunya itu dari pengajian itu kan malam. Nah, di dekat mata air itu kan ada pohon randu gitu kan, pohon kapas, pohon kapuk gitu kalau misalkan itu gede banget pohonnya. Kebetulan pas di tikungan. Nah, sering ngelihat di situ, kadang ada yang berdiri gitu kan. Nah, kalau udah lihat yang kayak gitu nggak jadi berangkat gitu. Itu yang lihatnya semua orang kan 3 orang, Iya. semuanya lihat atau salah satunya gitu? Ya semua. Semua. Nggak 3 orang, kalau udah di sana kan banyak kan. Oh, jadi mainnya banyak gitu ya? Iya. Kadang-kadang kalau mau ke warung berdua gitu kan, asal ada temen aja berdua ke komplek gitu warungnya itu. Nah, kebetulan lewat ke situ juga sering. Yang paling banyak itu di sana itu anak kecil yang hitam gitu. Iya. Kalau Sundanya mah budak hiding. Nah, itu. Berarti itu semua bisa lihat langsung karena emang kalau kewenehan itu semuanya bisa lihat gitu ya? Kalau di sana banyak kewenehannya gitu atau banyak kebetulannya kalau di sana. Soalnya gini ya, itu tempatnya bukan maksud menyebutkan sebuah tempat, cuman kalau kebanyakan orang itu tempatnya memang di pinggir gitu. Ya mungkin entah apa tujuannya, mama mungkin memang pengennya suasana yang asri gitu kan. Mama sambil berkebun kan, mama sering berkebun. Mungkin itu yang diharapkan mama gitu sebagai seorang guru. Nah, kalau kita kan yang mau ngaji kan, mau kemana-mana juga kita yang harus nyamperin kan. Iya. Nah, kebetulan tempatnya seperti itu. Nggak jadi masalah sebenarnya mah, cuman ini kan berbagi cerita. Nah, kadang-kadang kita kalau iseng gitu ya, kalau iseng suka dikejar gitu kan, itu teh sama anak-anak santri teh suka dikejar. Ya nggak mau jahil juga, soalnya mereka duluan gitu yang mancing-mancing. Tapi itu kalau misalnya yang mau ngejar gitu ya Kang, itu tuh semuanya ikut ngejar, apakah ada salah satu dari mereka yang takut? Ada nggak tuh? Kalau jadi gini, menariknya itu kalau takut lebih ditakut-takuti gitu. Misalkan Hilma takut ya, terus Hilma itu menyendiri gitu. Nah, itu kalau dikejar itu larinya ke Hilma gitu. Oh, jadi ada gitu juga berarti ya? Nah, terus sosok-sosok apa yang Kak Hari lihat gitu di bagaimana gitu bentuknya makhluk-makhluk yang sering Kakak lihat gitu ya? Banyak. Ya, seperti apa gitu? Bisa ditunjukin misalnya rupanya gimana atau gimana warnanya? Kalau misalkan dulu ya waktu saya ngaji itu, yang sering saya lihat itu budak hidung gitu ya, anak kecil yang lari-lari itu dia nggak pernah jalan. Kalaupun dia berdiri gitu menatap kita itu tajam banget itu matanya.
Kadang-kadang matanya ada yang merah gitu. Kadang-kadang putih semua gitu. Selain sosok dari anak hitam atau budak hitam itu, apalagi Kang tuh yang apakah ada? Yang setahu saya, yang pernah saya pengalaman saya gitu ya, pernah lihat nenek-nenek gitu. Kalau nenek-nenek itu di tempat kerja saya itu mah, terus saya nggak mau nyebutin namanya ya, mungkin semua orang juga udah tahu perempuan yang panjang rambutnya itu, yang kayak gitulah. Cuman nggak pernah kalau lihat ke saya langsung gitu. Kalau misalkan balik badan, saya lihat rambutnya aja. Nah, Pernah gitu. Kalau yang terbang itu pernah. Kalau yang terbang itu ceritanya itu masih sore, itu masih menuju maghrib gitu. Kalau misalkan orang Sunda bilangnya sarepna. Lagi ini apa, lagi bakar sampah di tempat itu apa? Ini nggak apa-apa kan, ceritanya dari waktu ke waktunya itu saling loncat gitu kan ini. ya nggak apa-apa. Cuman ini kan lagi bakar sampah, lagi ngobrol, masih sore kok belum ada maghrib. Nah, itu kan mobil lagi ngantri nih ya, banyak, lagi berkumpul sambil bakar sampah, sambil ngobrol, bincang-bincang itu sama teman-teman. Tiba-tiba itu Ilma tahu angsa, sewang gitu kalau bahasa Ya. Sundanya. Angsa. Sewang itu kayak terbang gitu. Terbangnya itu semakin bawah semakin besar. Pas sampai ke depan, Pas nyampe gitu. depan bakar sampah itu, depan durukan. Nah, jadi bentuknya itu jadi seperti perempuan tadi. Oh, Ya, semuanya pada loncat lah, pada lari gitu ke warung. Mobil itu pada ditinggalin gitu. Pada lari semuanya ke warung. Saya juga termasuk saya gitu kan. Saya lihat orang lari, masa saya nggak lari gitu kan. Saya juga takut. pada hari itu Kak Hari juga ngelihat gitu ya. Lihat Maksudnya mulai dari atas sampai ke bawah sampai jadi sosok seperti itu. Iya, kebetulan saya yang lihat pertama. Nggak pertama, cuman Lihat jelas gitu ya Mm-mm. wujudnya seperti apa. iya. Nah, kemudian Kak, kalau misalnya udah lihat-lihat gitu ya sosok seperti yang Kakak sebutin tadi, apakah ada feedbacknya, atau misalnya ketika sudah melihat sosok tadi, misalnya Kakak jadi sakit, ataupun kan ada istilah keentepan atau misalnya yang Enggak. panas dingin gitu? Aku pernah ngalamin, Pernah juga. cuman nggak ngelihat sosoknya. Kalau itu waktu dulu ke kolam renang yang ada di nggak perlu disebutin ya. Iya. Lagi sama Karang Taruna, kebetulan habis acara kan ada refreshing gitu kan. Iya, holiday ya kalau Mm-mm. ada acara. Nah, kebetulan renang ke sana gitu malam-malam. Saya itu buang air. Harusnya kan buang air ke toilet. Karena mungkin saya lihat toiletnya penuh. Nah, saya buang air di belakang saung. Ada pohon. Saya buang air di situ. Nggak ada yang lihat, emang sepi. Keadaannya memang di situ tempat yang memungkinkan gitu. Di tempat yang lain kan banyak orang. Nggak ngerasa apa-apa, cuman kalau pas udah mandi, udah bersih-bersih, nah badan itu menggigil gitu, panas dingin, sampai-sampai hampir nggak bisa bawa mobil, sedangkan kan waktu itu yang bawa mobilnya saya. Jadi ketika nggak bisa bawa mobil tuh istirahat dulu gitu? Iya, nggak langsung pulang. Nggak maksain nyupir karena nggak kuat badannya, nggak fit banget? Nggak, istirahat dulu. Pulang-pulangnya ya jam 2 malam lah atau jam 3, nggak, kurang tahu tepatnya. Cuman pas kesini mau adzan subuh aja gitu. Malamnya kebetulan kan ada suka ada tawasul gitu kan kalau dulu di bawah
sawah di Cihelang nah kata kemarin dari mana gitu, dari tempat renang. Saya bilang, apa aja yang yang dilakuin sama saya itu apa aja gitu, sama ditanya, nggak biasa-biasa aja gitu. Nah maksudnya nanyanya itu buang air sembarangan nggak? Saya bilang ya iya memang gitu. Nah coba balik badan gitu, memang punggung terasa berat gitu ya di sini kayak Hilma nyonggo gitu ya, nyonggo anak-anak. Nah kayak gitu perasaannya, cuman nggak kelihatan aja. Kata kalau misalkan buang air jangan sembarangan katanya, ya di syariatan gitu kok sama Allah. Alhamdulillah pulangnya udah ringan gitu, cuman ya dikasih saran sama dikasih nasihat, lain kali kalau misalkan memang nggak ada tempat buat buang air, minimal kita harus punten gitu. Oh, nggak apa-apa berarti ya kalau di situ juga, yang penting ada kata punten atau permisilah kepada yang penghuni-penghuni situ, meskipun kita nggak tahu bahwa di situ ada penghuninya atau enggak. Iya. Saya kan nggak tahu, nggak punya indera keenam juga. Saya bukan anak indigo juga kan, nggak bisa lihat di situ ada siapa atau ada apa gitu. Yang saya lihat nggak ada manusia, udah gitu. Kak Hari pernah nggak ngedengar sesuatu suara yang bikin greget gitu, bikin bulu kuduk berdiri, pernah nggak tuh? Sering cuman ya, suara yang kayak ketawa-ketawa gitu, pernah nggak seperti ini? Kalau yang ketawa nggak pernah ya. Mungkin kalau misalkan ada juga lupa. Cuman kalau saya ingat saya nggak gitu. Kalau yang nangis baru ada. Jadi dulu saya kan sama istri pernah itu diam di rumahnya neneknya istri saya gitu. Kamar saya itu ada pintu ke dapur. Kebetulan sama saya ditutup pintu yang ke dapurnya itu, ditutup permanen gitu. Jadi nggak bisa lewat ke situ, harus jalan depan aja. Nah yang ketika malam istri saya itu bangunin saya gitu, coba dengerin baik-baik ada suara gitu di balik pintu ini kan. Di balik pintu yang mau kemana? Ke dapur. Soalnya di dapurnya itu ruangnya terbuka. Bukan berarti dapurnya di luar, di dalam karena dibenteng kan. Cuman ada ruang terbukanya gitu. Ada kolam renang kan. Jadi ada dapurnya itu nggak tertutup kayak di rumah-rumah sebagian orang. Nah, malam-malam pas bangun saya dengar kayak ada yang kertak gitu. Nah saya positif thinking aja, mungkin itu suara tikus atau suara hewan-hewan lain atau kucing gitu kan ya. Jadi ngilangin rasa takut dengan nggak overthinking gitu ya Kang? Iya. Nah yang paling menakutkannya itu emang kalau suara gitu kita bisa kan mapalerkeun gitu kalau bahasa Sunda mah. Apa Indonesianya tuh Kang? Saya kurang tahu. Nah, kalau misalkan suara yang nangis gimana? Kita kan jadi takut gitu kan. Kayak suara yang menangis sedih gitu, bukan kayak yang menangis kesakitan. Ini mah kayak orang yang menangis sedih gitu, sendu banget suaranya juga. Saya juga takut nih sama istri kan. Posisinya cuma berdua dia? Bertiga sama anak. Oh iya sama anak. Iya. Nah, ngilangin rasa takutnya itu gimana kan? Sedangkan kalau saya ke istri mana mungkin kan? Pasti gengsi gitu. Nggak gengsi juga, memang masa laki-laki harus. Ya harus lebih berat Ya. daripada perempuan. Nah, udah kata saya tuh tidur aja lah, nggak usah didengerin. Tapi kan kedengeran juga ya. Semalam itu pokoknya mah nggak bisa tidur. Dan itu suaranya itu ngiang-ngiang banget di kuping. Keras banget gitu suaranya. Nggak keras, cuman Kedenger di telinga. kayak yang nusuk gitu, sampai ke
pendengaran itu terganggu gitu, walaupun disamar-samarin sama suara TV atau disamar-samarin sama kita nyetel musik gitu kan, tetap aja itu kayak fokus aja suara itu. Itu salah satu dari banyak suara yang paling menyeramkan itu ya. Ya. Nah, Hilma mau nanya nih, punya nggak satu cerita yang sangat menarik, yang sangat berkesan gitu bagi kakak, yang sampai hari ini juga masih teringat gitu? Ya. Ada Pak? Ada. Apa tuh Pak? Boleh diceritain? Boleh. Kita di sini kan berbagi cerita Kepada kepada penonton semua. Nah, ceritanya kayak gini. Waktu itu istri saya lagi ngandung anak pertama. Kebetulan saya kan sama neneknya istri dikasih tempat. Neneknya istri kan punya kontrakan. Nah, dikasih tempat. Saya yang ujung tempatnya. Nah, waktu itu kan saya masih jadi supir truk pasir. Pulangnya itu nggak tentu, Wilma. Kadang-kadang pulang pagi, malam, atau siang. Itu nggak tentu. Kebetulan waktu itu karena istri saya lagi hamil tua, saya pulang jam 10 malam. Nah, saya nyeduh kopi, lalu di luar itu sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil main HP gitu. posisi istrinya udah tidur apa gitu? Udah tidur. Oh, tinggal sendiri aja nunggu di luar gitu? Iya. Nah, di depan itu kan ada pagar, depannya ada balong, ada kolam. Terus kata orang, kalau misalkan yang hamil tua, Iya. jangan keluar malam-malam. Waktu itu kebetulan lihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang mencari mangsa yang hamil itu yang seperti apa gitu. Awalnya itu saya lihat kayak burung gitu, burung kecil gitu. Mungkin dia segede merpati lah, segede burung merpati, terbang dari atas, cuman putih warnanya, putih banget. Turun ke kolam, ke balong itu. Balongnya itu juga kurang terurus dulu kan. Kalau sekarang kan udah jadi bangunan, udah jadi lapang gitu. Sebelumnya kan diurus sama bibinya istri saya. Nah, waktu dulu mah saya di situ nggak keurus pisan itu balongnya. Nah, pas singgap di air itu burung, yang jadi pertanyaan itu, kok burung ke air gitu kan? Biasanya burung ke dahan. Lagian pula ini malam-malam kan masa ada burung gitu. Ternyata makin dilihat burungnya itu membesar. Saya penasaran kan? Saya bangun. Saya bawa kopi saya sambil saya pegang rokok. Dilihat di dekat pagar, di balik pagar. Soalnya ini pagar Itu iya, cuman kan di pinggir-pinggir kolam itu ada pohon buah gitu kan. Saya lihat gini. Nah, itu lihat ke saya. Ngegede lagi. Jadi lebih gede lagi. Nah, pas digibasin sayapnya, kepalanya ke bawah ke bawah air, jadi soang, jadi angsa putih. jadi besar, dengan ukuran yang besar. Di situ saya gemeter badan saya itu. Ini bener apa ngimpi gitu, atau karena saya kurang tidur gitu kan, jadi halusinasi seperti ini. Takutnya bawah alam sadar gitu. Iya. Yang ngeliat. Ini bener atau enggak gitu kan? Soalnya saya posisinya kurang tidur kan. Pas lihat, pas itu angsanya itu pas kepalanya udah ke atas kan, jadi panjang kepalanya. Nah, pas itu si sayapnya terbentang, pas ditutupin ke air. Nah, pas ngangkat lagi jadi berubah jadi si perempuan gitu, perempuan diginiin. Nah, ini
putih. Tutup sayap gitu ke bawah. Bukan sayap, jadi kain putih gitu. Oh iya. Nah, pas kepalanya ke atas gitu, itu yang serem, ngeri. Sampai sekarang masih keingetan. Cantik gitu. Oh enggak, Pokoknya kayak peri gitu ya. enggak, bukan peri kalau ini. Kalau bahasa Sundanya orang bilang kiciwis. Oh iya iya. Nah. Banyak yang. Nah itu mah emang nggak kelihatan sama saya wajahnya. Emang nggak kelihatan karena ketutup sama rambut, cuman matanya kelihatan. Itu yang ini ya yang jadi teringat-ingat gitu. Matanya kelihatan sama dia punya taring gitu. Nah, terus dia terbang ke atas. Nah, saya bengong lihat gini sambil ketakutan, sambil gemeteran badan. Nah, saya langsung lari ke dalam rumah. Langsung dobrak pintu, langsung masuk ke dalam. Istri saya kaget, langsung bangun. Ada apa gitu ya? Saya bilang ada penampakan gitu kan. Jangan nakut-nakutin gitu kan. Iya. Pasti istrinya juga, pasti istri kakak setengah sadar gitu Iya, ya? Lagi tidur karena langsung bangun. kata saya cuman menenangkan diri gitu kan, dibalik istri saya lagi hamil tua gitu. Jangan sampai istri saya juga ke bawah suasana, bikin dia stres juga nggak baik kan. Nah, saya minum air putih dulu. Habis itu saya nggak bilang penampakannya seperti apa ataupun bagaimana, cuman badan masih gemeter, kepala masih pusing gitu. Pusingnya itu karena berpikir yang nggak karuan gitu. Nah, saya langsung tidur sambil banyak-banyak berdoa gitu, sambil ditutup sama selimut. Nah itu Saking takutnya gitu ya? Ditutup sampai selimut. badan itu nggak berasa panas dingin, enggak, cuman karena takut sampai Iya. menggigil gitu. Ke bawah suasana gitu. Karena Soalnya saya belum pernah lihat yang nampak ke depan. Nah, waktu itu memang nampak ke depan, cuman nggak jelas gitu. Kalau saya pernah lihat yang kayak gini, nggak mau lagi saya, nggak mau lagi. Emang lihat-lihat juga saya mah nggak mau lagi, cuman karena mungkin itu udah terjadi, ya saya berbagi cerita dengan kita semua gitu kan ya. Pokoknya aduh, itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Baik Kak, sangat menarik sekali ya ceritanya, sangat menyeramkan juga. Baik, terima kasih Kak untuk cerita-ceritanya, sangat menarik sekali dan juga sangat menghibur ya tentunya. Dan untuk yang menyukai hal-hal yang mistis atau kalian punya cerita horor yang bisa diceritakan, bisa DM Instagram @thescream_channel. Kak punya Instagram nggak Kak? Mau dipromosiin juga? Punya. Oke, siapa kan namanya? Hari Ramdhani. Oke ya, buat kalian para penonton jangan lupa untuk follow Instagram narasumber kita kali ini, yaitu @hariramdhani. Ya benar Kak? Ya benar. Ya, dan jangan lupa untuk yang punya cerita horor atau cerita yang menarik, baik itu sedih maupun menyeramkan ataupun menakutkan, jangan lupa untuk DM Instagram kami di @thescream_channel. Oke? Kemudian saya sangat berterima kasih sekali kepada Kak Hari ya, karena sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk memberikan atau menceritakan kisah-kisah yang sangat menarik, juga menghibur kita semua. Dan pokoknya jangan lupa untuk follow Instagram kita supaya mendukung channel kita, dan juga jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah, mohon undur diri. Terima kasih.